puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali ya dalam rangka mempelajari materi tentang himpunan pada mata pelajaran matematika. Ya, sebelum memulai materi kita kali ini, mari kita semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak sekalian, ya, materi kita kali ini yaitu tentang himpunan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan himpunan. Nah, sebelumnya kalian pernah mungkin mendengarkan pada materi IPA ya tentang sekelompok klasifikasi makhluk hidup. Nah, ya, kalau kita bicarakan masalah itu semua berarti berhubungan dengan kelompok. Pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, sebelumnya pengertian himpunan perlu kalian tahu ya, apa itu artinya? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat, dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, jika ada suatu kumpulan yang tidak didefinisikan dengan jelas ya, maka dapat dinyatakan kumpulan tersebut bukanlah sebuah himpunan. Nah, sebagai contoh misalkan di sini kalau kita buat rombongan siswa kelas 7 SMPIT Daurah yang berwisata ke Bali. Nah, artinya sebuah kelompok yang kita buat di sini dapat dideskripsikan, dapat didefinisikan dengan jelas. Siapa kumpulan tersebut? Adalah anggota dari sebuah sekolah yaitu SMPIT Daurah. Nah, kumpulan siapa? Kumpulan kelas 7 ya, yaitu kumpulan siswanya. Lalu yang kedua yaitu contohnya himpunan bilangan asli kurang dari 50. Nah, jika didefinisikan himpunan bilangan asli kurang dari 50 itu memang benar-benar ada ya, dan dapat sangat jelas bahwa himpunan bilangan asli itu memang benar-benar ada dan dapat didefinisikan. Nah, menyatakan himpunan di sini ada 3 metode menyatakan himpunan. Metode yang pertama yaitu dengan sebuah deskripsi. Apa sebuah deskripsi? Sebuah deskripsi itu sebuah kalimat yang menyatakan himpunan tersebut akan dicari atau dinyatakan. Nah, di sini contohnya adalah misalkan himpunan A ya, dilambangkan dengan A ya, di mana himpunan tersebut harus dilambangkan dengan huruf kapital ya. Ingat, himpunan harus dilambangkan dengan huruf kapital. Lalu ada sama dengan dan juga kurung kurawal. Ini yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Nah, lalu di dalamnya ada bilangan prima kurang dari 10. Nah, jadi untuk menyatakan himpunan dengan deskripsi cukup dengan menggunakan sebuah kalimat. Apabila ada contoh seperti ini, maka di sini disebut dengan metode deskripsi, yaitu A sama dengan bilangan prima kurang dari 10 misalkan, B faktor dari 12, C bilangan ganjil kurang dari 11. Lalu metode yang kedua yaitu yang selanjutnya tentang metode rule. Apa itu metode rule? Metode rule itu menggunakan sebuah notasi ya, notasi himpunan. Nah, notasi himpunan seperti apa? Ini contohnya ya. Jika kita baca di sini X sedemikian hingga X bilangan prima kurang dari 10 ya, itu menggunakan metode rule. Atau B ya, di mana X sama sedemikian hingga X merupakan faktor dari 12. Lalu ya, yang ketiga adalah metode roster atau penyebutan nama-nama anggotanya ya.
Jika tadi pada metode deskripsi kita tahu dengan menggunakan kalimat, maka pada metode roster ini kita cukup membuat anggota-anggotanya saja. Jika dibuat di sini A sama dengan 2, 3, 5, 7, maka ini sudah mewakili ya pada metode deskripsinya, yaitu bilangan prima kurang dari 10. Lalu yang B contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini juga sudah mewakili contoh dari faktor-faktor dari 12 ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu 1, 3, 5, 7, 9. Contohnya ini ya merupakan hasil dari anggota yang kita deskripsikan, yaitu bilangan ganjil kurang dari 10. Kita lanjutkan jenis-jenis himpunan. Ada 7 macam jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan bilangan, yang kedua himpunan kosong, ketiga himpunan berhingga, dan keempat himpunan tak berhingga, himpunan sama, keenam himpunan ekuivalen, dan ketujuh himpunan lepas. Nah, kita lanjutkan yang pertama, yaitu himpunan bilangan. Apa himpunan bilangan? Himpunan bilangan tentunya sudah berkaitan erat dengan macam-macam bilangan ya. Kalian sudah harus mengingat kembali macam-macam bilangan seperti apa ya. Misalkan di sini himpunan bilangan asli. Nah, kita tahu himpunan bilangan asli dimulai dari angka berapa? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Himpunan bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Himpunan bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Yang kedua kita lanjutkan yaitu tentang himpunan kosong ya. Himpunan kosong apa? Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, pada himpunan kosong ini dinotasikan dengan sebuah lingkaran yang digaris ya, yang dicoret dengan garis miring, atau yang menggunakan tanda kurung kurawal, namun kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup saja ya, tidak perlu diberi isi. Sebuah contoh misalkan ya, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan H. Nah, jika dinyatakan maka H tersebut tidak memiliki anggota ya. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa nama-nama hari tidak ada yang dimulai dari huruf B. Nah, kita lanjutkan himpunan berhingga, artinya himpunan ya yang memiliki anggota terbatas ya. Nah, contohnya adalah A, himpunan bilangan asli kurang dari 100, artinya di bawah 100. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk anggotanya ya atau metode rosternya ya, berarti kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boleh pakai titik-titik hingga sampai 99 ya. Jadi ada batasannya. Yang B sebagai contoh, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Nah, jika kita buat berarti ada batasannya, di mana jika kita buat metode rosternya atau penyebutan nama-nama anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan 23. Lanjutkan himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga merupakan himpunan yang memiliki anggota yang tak terbatas seperti tadi ya, hampir sama dengan himpunan bilangan. Nah, jika tak berhingga artinya bisa lebih dari seterusnya. Sebagai contoh misalkan ya, himpunan bilangan asli lebih dari 8, terlalu banyak jika kita buat, maka biasanya menggunakan tanda belakangnya titik ya. Titiknya bisa 3 kali, bisa 4 kali dan seterusnya ya. Jadi jika ditanyakan himpunan bilangan asli lebih dari 8 adalah 9, 10, 12, 11, 12 dan seterusnya. B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 7. Artinya ya, jika kita buat di sini bilangan prima lebih dari 7 adalah 11, 13, 17, 19 dan seterusnya ya. Nah, kita lanjutkan
yaitu sekarang ke himpunan sama. Apa sih himpunan sama? Himpunan sama biasa disebut dengan himpunan equal, ya. Artinya apa? Himpunan yang memiliki anggotanya sama. Ingat, anggotanya sama. Nah, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi anggotanya. Sebagai contoh misalkan di sini A himpunannya adalah B, C, D, dan B himpunannya adalah D, C, D. Maka ya kita nyatakan bahwa A sama dengan B. Adalah himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama, namun ya belum tentu sama dari macam-macam anggotanya. Ingat, hanya jumlahnya saja yang sama. Nah, sebagai contoh A, C, D, ya itu adalah anggota dari A, dan D, C, B anggota dari B. Nah, kita lihat di sini jumlahnya sama, yaitu ada 3 anggota masing-masing untuk A dan B. Tapi ya anggotanya berisikan anggota yang belum tentu sama seluruhnya. Maka disebutlah himpunan ekuivalen, ya. Di mana lambang ekuivalen adalah seperti ini. Kalian lihat ya, dibacanya A ekuivalen dengan B. Nah, yang selanjutnya yaitu himpunan lepas. Apa itu himpunan lepas? Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lainnya. Nah, sebagai contoh misalkan A memiliki anggota D, E, F, dan B memiliki anggota G, H, I. Nah, jika dilihat dari anggotanya jumlahnya maka dia disebut ekuivalen. Tapi ya dia juga disebut himpunan lepas karena tidak memiliki anggota yang sama sekali sama ya. Nah, berarti dinotasikan seperti apa? Notasinya seperti ini ya, yaitu A ya garis miringnya 2 kali B ya. Jadi dibacanya ini adalah A saling lepas dengan B. Nah, kita lanjutkan ke macam-macam ke contoh diagram Venn ya. Apa itu diagram Venn? Kali ini Bapak akan mengenalkan apa itu diagram Venn. Diagram Venn adalah himpunan ya yang tadinya berupa gabungan-gabungan dari metode-metode roster ya dan lain sebagainya. Itu kita buat gambarnya dalam bentuk gambar ya, yaitu yang kita kenal dengan diagram Venn. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada himpunan semesta ya, semestanya adalah 1, 2, 3, 4 sampai 8 ya. A itu memiliki anggota 1, 4, 6 dan 7, B memiliki anggota 2, 4, 5, 8. Nah, di mana pada A dan B ternyata ya kita lihat di sini memiliki anggota yang sama, yaitu 4 dengan 4. Sedangkan semesta adalah kumpulan kumpulan dari seluruh gabungan antara A dan B, yaitu anggotanya disebut dengan semesta ya. Nah, kita bisa gambarkan dalam diagram Venn-nya seperti ini. Ini yang disebut dengan gambar diagram Venn untuk saling berpotongan ya. Diagram Venn yang saling berpotongan. Kita lanjutkan yaitu contoh-contoh diagram Venn. Di sini Bapak buat beberapa contoh misalkan ya. Berdasarkan hubungan antara himpunannya, yang pertama di sini A ya lebih besar daripada si B ya, di mana B itu ada di dalamnya A, sehingga dia disebut dengan himpunan bagian ya. Sedangkan ini ada A, ada lingkarannya hanya 1 ya, tapi ada tulisan A sama dengan B, artinya dia benar-benar sama dengan ya. Berarti bisa dinyatakan ini adalah himpunan yang sama ya. Atau ya jika anggotanya sama ya, berarti jumlahnya pun sama, maka dia bisa juga dinyatakan sebagai ekuivalen. Ingat, ekuivalen belum tentu sama, tapi himpunan yang sama sudah pasti ekuivalen. Nah, ada himpunan yang saling lepas ya, antara A dan B ini saling lepas ya, karena tidak memiliki anggota yang sama satupun ya. Nah, sedangkan di sini disebut dengan saling berpotongan seperti contoh yang di atas tadi ya. Kita sering sebut ini adalah himpunan yang berpotongan. Pada himpunan berpotongan ini ya, pada kasus diagram Venn ini yang berpotongan kita akan lebih sering membahas untuk minggu depan ya, karena ya kalian perlu mengenal terlebih dahulu tentang himpunan dan juga
contoh dari diagram Venn itu sendiri. Baik, sampai situ pertemuan kita kali ini. Insya Allah bertemu lagi ya dengan Bapak di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai situ dulu perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Ya tentunya kalian makin semangat ya dalam mempelajari matematika, karena matematika itu mudah. Ya, marilah kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.